Di tengah tantangan yang dihadapi oleh anak-anak bangsa, program makan bergizi gratis menjadi sebuah harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Program ini bukan sekadar wacana atau janji politik, melainkan merupakan langkah nyata untuk memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan haknya atas gizi yang baik. Kesehatan dan gizi yang baik sendiri merupakan fondasi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak. Sayangnya, masih banyak anak di Indonesia yang mengalami kekurangan gizi. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik mereka, tetapi juga pada perkembangan kognitif dan potensi masa depan. Oleh karena itu, hadirnya program makan bergizi gratis sangat penting untuk menjawab tantangan ini. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga masyarakat lokal. Dengan dukungan yang kuat, program ini dapat menjangkau daerah-daerah terpencil dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Namun sayangnya, masih terdapat pihak-pihak yang menolak program MBG ini dengan menyebutkan bahwa program ini hanya akan membebani anggaran negara tanpa memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah gizi anak. Mereka berpendapat bahwa sebaiknya perhatian lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai gizi daripada sekadar memberikan makanan gratis. Beberapa kritik juga menyatakan bahwa program ini berpotensi menciptakan ketergantungan pada bantuan pemerintah, sehingga mengurangi inisiatif masyarakat untuk mencari solusi mandiri dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak mereka. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai efektivitas distribusi makanan dan kemungkinan adanya penyalahgunaan dalam pelaksanaannya. Menanggapi hal ini, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah terus berupaya mendorong kontranarasi dan memperkuat persepsi publik mengenai MBG sebagai kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan menjamin hak mereka atas gizi yang baik. Melalui kampanye informasi yang intensif, pemerintah menjelaskan bahwa program ini bukan hanya sekadar bantuan makanan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh masyarakat dan ahli gizi, pemerintah berusaha untuk menunjukkan bukti-bukti positif dari implementasi program ini di lapangan. Nah, untuk memperdalam informasi terkait manfaat program MBG untuk memberikan gizi yang cukup bagi anak-anak bangsa, kali ini program Insight Tokoh menghadirkan Fajrin Rumalutur yang merupakan Direktur Eksekutif Center for Socio-Economic and Development Studies. Kehadiran Fajrin Rumalutur ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai dampak positif dari program MBG ini. Dengan background dan keilmuan yang cukup komprehensif, Fajrin Rumalutur diharapkan dapat memberikan narasi positif terkait program makan bergizi gratis yang tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan dan produktivitas anak-anak. Selain itu, beliau akan menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam memastikan keberhasilan program ini. Mari kita simak episode program Insight Tokoh kali ini. Kalau kita bicara tentang realisasi pelaksanaan kebijakan makan bergizi gratis, tentu ini sudah mendapatkan respon dan dukungan yang sangat signifikan di masyarakat, kemudian juga mendapat atensi publik internasional. Misalnya, UNICEF itu memberi apresiasi kepada pemerintahan Prabowo Gibran bahwa pelaksanaan program MBG dicatat sebagai satu program fantasius yang sangat sukses pelaksanaannya, karena sampai saat ini dalam 10 bulan pelaksanaannya sudah mampu menjaring kurang lebih 36,2 juta penerima manfaat yang sudah merasakan pelaksanaan program MBG ini. Kemudian juga tentu pelaksanaan program MBG ini memberi semacam multiplier effect secara ekonomi bagi ekonomi di tingkat nasional maupun ekonomi di tingkat domestik. Karena unsur-unsur UMKM, pelaku usaha mikro kecil menengah mendapatkan semacam impact yang positif dalam pelaksanaan MBG. Selain itu juga unsur-unsur pendukung masyarakat di tingkat lokal seperti petani, nelayan dan lain sebagainya itu mendapatkan manfaat karena
ikut terlibat dalam mendorong pelaksanaan MBG, misalnya dalam penyuplai bahan baku untuk pembuatan makanan dan lain sebagainya. Nah, jadi overall pelaksanaan MBG ini pencapaiannya secara statistik dalam target 2025 itu mampu untuk merealisasikan kurang lebih 99,9% dari target yang ingin dicapai dalam realisasi APBN 2025. Iya, kalau dari line yang ditargetkan oleh Badan Pemenuhan Gizi Nasional untuk target tahun 2025 itu kan harus ada 40 juta penerima manfaat. Namun sampai pada bulan 11 realisasi tahun 2025 ini, target yang sudah dicapai kurang lebih 36,2 juta. Dan target ini dianggap sudah mampu, penetrasinya sudah mampu sampai pada tingkat yang paling bawah, terutama masyarakat dengan pendapatan ekonomi menengah sampai ke pendapatan ekonomi rendah ya. Masyarakat tentu sudah menikmati dan merasakan manfaat ini. Masyarakat berpendapatan kecil menerima manfaat yang luar biasa karena dalam strategi pemenuhan gizi keluarga itu berhasil didongkrak. Itu dibuktikan dengan data soal pemenuhan gizi di daerah-daerah. Iya, tentu ini kebijakan makan bergizi gratis ini adalah bagian dari realisasi politik yang memihak pada kepentingan masyarakat tentu. Karena tujuan dari pelaksanaan program ini adalah menyediakan gizi bagi anak-anak kurang mampu. Kalau itu dikaitkan dengan prinsip keadilan dan Pancasila, tentu program ini sudah benar-benar replikabel dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diamanatkan oleh Pancasila gitu. Program MBG sendiri ini kan bagian dari janji kampanye Pak Presiden Prabowo ya. Dan itu dibuktikan komitmen dan konsistensi realisasinya di tahun pertama APBN 2025. Dan konsistensi dan keberlanjutan program ini akan terus dilaksanakan dengan serangkaian perbaikan-perbaikan. Tentu ada persoalan-persoalan dalam proses realisasi pelaksanaannya. Namun, dukungan dari semua pihak, tidak hanya MBG, TNI, Polri, dan stakeholder penting negara itu ikut membantu untuk memperbaiki pelaksanaan kualitas program ini di tahun-tahun mendatang. Ya, kami dari masyarakat, dari civil society, kalangan akademisi tentu menghendaki adanya perbaikan kualitas pelayanan dalam pemenuhan gizi lewat program MBG ini. Iya tentu, karena prasyarat peningkatan kualitas sumber daya manusia atau human resources di masa-masa mendatang amat sangat penting berkaitan dengan pemenuhan syarat gizi. Jadi kalau kita bandingkan negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menengah ke bawah, itu tentu dalam pelaksanaan pemenuhan gizinya sangat terbatas. Nanti dalam kompetisi dan persaingan di masa-masa mendatang, kita akan kalah karena tidak mampu menyediakan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten. Dan pemenuhan gizi adalah basis atau dasar untuk bagaimana melihat masa depan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan. Jadi Presiden Prabowo punya satu forecast perencanaan kebijakan yang sangat baik dengan mempersiapkan sumber daya manusia sejak awal. Karena mereka ini generasi alfa yang sekarang ini sekolah SD, SMP, dan SMA yang menerima manfaat dari program MBG, kelak akan menjadi tenaga produktif yang mengisi proses pembangunan nasional 5-10 tahun yang akan datang, kira-kira seperti itu. Tentu pelaksanaan program MBG ini tidak hanya menjadi domain dari pemerintah atau stakeholder decision maker aja, tapi karena sasaran atau targeting dari proyek ini adalah kepada masyarakat. Tentu amat sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat luas, terutama dari semua kalangan ya, kelas menengah, kelas bawah itu perlu sama-sama bergandengan tangan mendukung dan mensukseskan pelaksanaan program ini. Di mana-mana pelaksanaan program di berbagai negara, dukungan dan partisipasi publik itu amat sangat diharapkan. Karena masyarakat adalah stakeholder utama dari pelaksanaan program ini.
Berulang kali Presiden Prabowo membuat statement dan pernyataan di berbagai media massa dan forum-forum penting kenegaraan. Beliau menyampaikan bahwa kebijakan yang ditempuh hari ini dalam rangka untuk menuju target visi Indonesia 2045. Di 2045 Indonesia memasuki masa emas 1 abad pertama sebagai republik. Sehingga perencanaan kebijakan yang disusun itu harus benar-benar sesuai dengan step yang dikehendaki. Kita ingin menghasilkan generasi muda Indonesia masa depan di 1 abad Indonesia itu menjadi generasi yang unggul, kompetitif, dan tangguh dalam menghadapi tantangan dunia hari ini. Dan langkah pemerintah untuk merealisasikan program MBG adalah basis kunci bagaimana memenangkan pertarungan global dengan menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Dan program ini kita sebagai masyarakat tentu harus mendukung penuh dan memastikan konsistensi pelaksanaannya dalam 5 tahun kepemimpinan pertama. Dan mudah-mudahan kebijakan ini akan menjadi legasi positif dan ini menjadi proyek percontohan bagi negara-negara lain untuk memulai program yang sama di berbagai tempat gitu. Kritik publik berkaitan dengan pelaksanaan program MBG ini tentu ada, karena program ini menjangkau dan menargetkan kurang lebih 82 juta penerima manfaat. Tentu ada problem dalam pelaksanaannya, misalnya kritik publik berkaitan dengan pelayanan SPPG di tingkat bawah. Apakah sudah mengakomodir seluruh masyarakat yang kurang mampu atau tidak? Secara teknikal mengenai kasus keracunan kemarin itu, kalau dihitung skalanya kan ini produknya sudah kurang lebih 1,4 miliar nampan yang sudah diberikan, disebarkan gitu. Lalu ada kurang lebih 6,3 ribu persoalan. Dan ini ke depan bagi stakeholder kunci pelaksana program MBG ini perlu diperbaiki, baik tata kelolanya dari hulu sampai hilir, sehingga proyek ini terintegrasi dan mampu memberi manfaat yang sesuai dengan keinginan pemerintah di tahun-tahun yang akan datang. Iya, pertama tadi saya sudah konstatir bahwa perbaikan tata kelola pelaksanaan program ini dari hulu hingga hilir itu harus diperbaiki konsep dan teknis pelaksanaannya. Di sisi yang lain butuh transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya sehingga publik sebagai penerima manfaat itu bisa melakukan audit dan merasa ada keterbukaan, ada transparansi antara pelaksana dan penerima manfaat. Saya kira forum-forum semacam pertemuan antara warga dan pelaksana dari tingkat pusat sampai daerah itu menjadi forum penting untuk mendiskusikan apa saja, menerima masukan dari masyarakat sehingga pelaksanaan program ini bisa sesuai visinya dengan kehendak masyarakat secara mayoritas, kira-kira seperti itu. Demikianlah episode Insight Tokoh kali ini yang memberikan gambaran luas akan manfaat dan tantangan pemerintah dalam mendorong program MBG. Semoga melalui episode kali ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami tujuan dan manfaat dari MBG serta terlibat aktif dalam mendukung inisiatif ini demi masa depan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa. Sampai ketemu lagi di episode Insight Tokoh selanjutnya.